kameranya. Oke, duduk dalam posisi tegak ya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Misalkan duduk dalam posisi tegak, kameranya di on. Bu Es, suaranya nggak ada, Bu Es. Ya udah, anak-anak sambil on kamera sama on suara ya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum Bu, Nanda baru hadir Bu. Siapa? Nanda 12 IPS 2. Ini baru mau mulai, Nak. Nanti Ibu share kalau sudah selesai baru Ibu share link absennya ya. Agak saya mau cuci muka dulu Bu, baru buat bangun. Oke, namanya di rename, nama pribadi, nama lengkap sama kelasnya ya. Namanya jangan nama panggilan karena ini direkam ya. Oke, baik. On kamera dan on suara. Belum mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Widya Manggala, Bapak Muhammad Fauzi Ramdan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali kelas yang sudah memberikan kesempatan kita. Kemudian yang saya hormati Ibu Jiana udah datang belum ya? Sudah hadir di Zoom belum ya? Belum sepertinya. Yang saya banggakan anak-anakku di kelas 10 dan sampai kelas 12 SMA Widya Manggala. Sebelum kita memulai seminar pagi ini mengenai bullying, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang beragama Islam bisa membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam membaca Al-Fatihah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai acara pagi ini, Pak Wari bisa untuk mengiringi lagu Indonesia Raya pembukaan. Oke, saya coba. Bentar Bu ya. Udah. Makasih ya. Iya, Bu. Ya. Lama banget. Ini taman harus bersama. Udah. Ini bisa.
Baik, anak-anak, selamat pagi. Salam literasi. Selamat pagi, salam literasi. Boleh dibuka on. Salam literasi. Jawabannya apa? Salam literasi, jawabannya apa? Dibuka dong, di mute, kamera on suara, ayo. Biasakan dibuka. Tapi masih bullying. Ayo, salam literasi. Apa jawabannya? Sedih ya rasanya kalau ditanya nggak ada yang jawab. Salam literasi. Ayo membaca setiap Jumat, udah berapa kali Jumat? So, saya Ya, sendiri Pak so dikit, makanya Fauji. sumber itu biasa disiapin. Ya Pak Fauji. Ya Pak. Ya, Bu. Pertama ada sambutan dulu dari Bapak Kepala SMA Widya Mas, silahkan. Terima kasih Bu S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Pauline Teja, Pak Waris selaku wakil siswaan, Bu Estria wakil umum, dan yang Bapak banggakan, Bapak cintai anak-anak semua. Alhamdulillah ini hari ini Jumat seperti biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, dan yang biasanya hari ini adalah program literasi. Nah, biasanya kalau hari Jumat itu kita dalam Putus Pak, suaranya Pak. Bu Estria. Pak Fauji suaranya putus-putus. seminar untuk anak-anak semua mengenai bullying, ya. Dengar Pak Wari? Udah. Putus-putus, Pak. Putus. Internet nih. Ya. Ulang lagi ya. Alhamdulillah hari ini sekolah sudah menghubungi Ibu Jen untuk memberikan topik bullying yang insya Allah nanti akan dipaparkan secara detail, dan anak-anakku semua ambil semua manfaatnya, ambil apa yang disampaikan oleh Ibu Jen. Harapannya adalah sekolah menginginkan agar bullying ini tidak terjadi di sekolah kita. Makanya nanti akan dipaparkan secara detail mengenai jenis-jenis bullying, cara menanggapinya, cara menghindarinya, cara menyikapinya, nanti semua akan disampaikan secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi di awal saya dengar gitu, ini kita sebenarnya literasi ini sudah sering kita laksanakan setiap Jumat, tapi salam literasinya aja masih lupa gitu. Nah ini anak-anakku semua masih ada keraguan-raguan untuk menjalankan salam literasi. Ini nanti saya akan pantau lagi di Jumat depan. Jumat depan ini kalau masih seperti ini, nanti pas PTM tatap muka nanti ketemu dengan Pak Fauji, nanti akan saya sampaikan langsung. Inilah kelemahan sekolah online. Nah, anak-anakku semua harus bekerjasama dengan Bapak Ibu guru. Kalau ada program sekolah mengenai literasi, ada salam literasi, itu jawab. Jangan sampai kalian diem aja. Sementara ini sudah kita gaungkan nih setiap hari Jumat. Dan saya minta juga Bu Estria dan Bapak Ibu guru yang hadir di seminar hari ini untuk segera melaksanakan program literasi sebelum belajar, karena memang ini dituangkan disarankan oleh kurikulum 2013. Nah, saya melihat ada cuma beberapa guru yang melaksanakan program literasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Nah, mudah-mudahan nanti setelah hari ini kita bisa melihat kondisi sekolah kita jauh lebih baik, literasinya berjalan dengan baik, tidak ada lagi bullying. Saya pikir itu saja Bu Estria, Pak Wari, dan Ibu Jen yang saya hormati, karena memang sekolah sedang menghadapi akreditasi, jadi saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan anakku bisa menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita, dan nanti kalau ada sesi bertanya, anak-anakku semua aktif lah. Saya agak khawatir juga nanti narasumber nanya nggak dijawab juga. Inilah kelemahan sekolah kita, nggak hanya sekolah kita, inilah kesulitan sekolah online gitu. Dan mudah-mudahan sekolah online ini akan segera berakhir karena kita memang sudah melaksanakan nanti bulan Januari itu bisa kita laksanakan secara Suaranya saya pikir itu saja yang sampaikan. Terima kasih untuk Literasi. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Ayo membaca. Dibuka. Kameranya sama tangannya yuk. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Estria. Ya Bu, ini kita alhamdulillah sudah bergabung. Kita namanya ini ya. Saya jelaskan dulu ya. Ini ada tentang Ibu Diana Novelin Teja. Beliau seorang dokter ilmu kesejahteraan sosial, kemudian menulis disertasi dan sudah S3. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anakku ya dalam menggapai cita-cita. Ini kalau dibacakan sangat banyak yang kemarin sudah Ibu share di grup wali kelas dan grup siswa. Ini ada beberapa pengalaman tentang Ibu Diana Novelin Teja. Gitu. Ini ada alamat kontaknya, rumahnya di Jatijajar Estate, ada kontak teleponnya. Kemudian ada media sosialnya juga nih Ibu, main Facebook, main Instagram ya. Kemudian keterampilannya banyak ya Bu, luar biasa Ibu. Kemudian ini ada pendidikan formalnya. Ternyata Ibu SMP-nya di SMP 20 ya, deket Bu dari sini gitu. Barangkali ada adik kelasnya di sini yang ada di SMP 20 gitu. Kemudian ada pendidikan informalnya, ada Pernadilan dan School di PR ya Bu tahun 2002 gitu. Baik anak-anakku, materi seminar pagi hari ini pengganti literasi ada mengenai bullying. Ya. Bullying atau biasanya kalau bahasa Indonesianya perundungan. Ya. Nanti akan segera disampaikan oleh Ibu Diana. Ada Ibu Diana, boleh memperkenalkan diri dan langsung kepada topik yang akan kita bahas hari ini. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini saya masih virtual background, sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Ibu Estria, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, dan tentunya yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi SMA Widya Manggala. Alhamdulillah pagi ini ya cerah, tidak mendung, tidak hujan.
Ada yang beberapa yang sudah tatap muka ya Bu Estria ya. Jadi Iya ada Bu, beberapa. sudah kelas 10. Alhamdulillah kita sudah Ya. tatap muka. Jadi ini ada yang mengikuti Zoom-nya dari sekolah, ada yang mengikuti dari rumah gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya saya ingin sekali datang ke sekolah dan ketemu dengan semua siswa-siswi SMA Widya Manggala. Cuma karena kata Bu Estria, karena memang kebanyakan sebagian besar masih di rumah gitu ya Bu ya. Yang Iya, datang ke PDM. sekolah hanya kelas 10 gitu, dan itu pun tidak semuanya gitu. Jadi ya udah kita dari rumah. Tapi mudah-mudahan saya inginnya anak-anak semua semangat ya. Ini masih pagi, jadi nggak ada yang ngantuk gitu. Semuanya semangat. Seperti tadi, saya senang sekali tadi waktu Bu Estria dan kepala sekolah mengatakan bahwa tiap hari Jumat itu ada pekan literasi gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Oh, jadi kegiatannya itu membaca gitu ya Bu ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Karena itu memang sudah semakin sedikit gitu ya, sudah semakin jarang anak-anak kita itu membaca buku. Karena hari gini itu membacanya bukan membaca buku tapi membaca WA gitu ya, membaca caption Instagram gitu. Jadi tidak membaca buku lagi. Nah, ini alhamdulillah di SMA Widya Manggala tiap hari Jumat ada hari literasi. Nah, itu mudah-mudahan anak-anak semua memanfaatkan momen ini ya, hari literasi itu memang dengan benar-benar membaca buku, karena dengan membaca buku itu kita tuh pasti akan menambah pengetahuan kita. Nggak ada ruginya membaca buku ya, baca buku yang bermanfaat tentunya. Nah, alhamdulillah anak-anakku, saya panggil anak-anak aja atau adik-adik, anak-anak aja deh. Anak-anakku, ini semua yang hadir kelas 10 sampai kelas 12 ya, semuanya ya. Iya Bu. Iya. Ya, alhamdulillah. Pagi ini tadi sudah diperkenalkan, nama saya Jen Novlin Teja, tapi saya biasa dipanggil Nane, jadi anak-anak bisa panggil saya Ibu Nane atau ya Ibu ya, Ibu Nane. Saya sehari-hari sekarang berkegiatan sebagai dosen gitu, tapi juga saya sebenarnya praktisi di bidang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Jadi kerjaannya ngamen gitu ya, kayak seperti ini, memberikan advokasi, sosialisasi, edukasi tentang hak-hak anak, tentang kesejahteraan anak. Temanya tuh macam-macam kalau kita bicara tentang kesejahteraan anak. Salah satunya tentang bullying gitu ya. Saya juga memberikan advokasi tentang misalnya tentang perkawinan anak gitu ya. Sekarang juga marak terjadi gitu di era pandemi ini, tentang kekerasan anak gitu kan. Nah, bullying ini juga termasuk salah satu kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak gitu. Saya nanti akan share screen. Saya mau dengar suaranya dulu dong anak-anak di sini. Suara saya. Alhamdulillah tuh Putri Isabel. Saya mau jawab selamat pagi. Saya mau bilang selamat pagi. Anak-anak menjawab semangat gitu ya. Oke, anak-anak SMA Widya Manggala. Selamat pagi. Semangat. Ini kira-kira baru sekitar 10 orang yang jawab nih ya Bu ya. Sekali lagi ya. Anak-anak SMA Widya Manggala, selamat pagi. Semangat. Kayaknya tambah nggak semangat nih. Semangat Bu. Sekali lagi ya, biar 3 kali dapat payung. SMA Widya Manggala, selamat pagi. Semangat. Oke deh, percaya deh, saya semangat. Oke, saya mulai aja ya presentasinya ya. Oke. Ini muncul semua ya di laptop kalian ya. Presentasinya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya dengar kata bullying, apa yang ada di benak kalian? Kalian pasti udah pernah dengar kan? Kekerasan, Bu. Kekerasan. Oke. Terus apa lagi? Dikata-katain. Dikata-katain. Apa lagi? Dipalakin, Bu. Dipalakin. Oh, terus apa lagi? Body shaming. Body shaming, iya. Body shaming apa sih? Body shaming, tadi siapa yang jawab body shaming? Body shaming itu apa sih artinya?
kayak ngatain fisik gitu, Bu. Iya, agak. Jadi kalau misalnya ada yang kekurusan atau yang terlalu gemuk, dikata-katain gitu ya, itu termasuk bullying. Oke, good. Apalagi mungkin ada yang mau share? Ditabokin, Bu. Ditabokin, iya itu bullying fisik ya. Iya, Oke. begitu, Bu. Oke, saya mau di slide-slide pertama saya mau kasih tunjuk kalian. Nah, ini. Kalian pernah dengar berita atau baca berita ya di tahun 2020 lalu ada anak SMP di Pontianak dibully dikeroyok ya bahkan ya. Jadi pengeroyokan itu adalah bullying secara fisik. Dikeroyok oleh 12 orang siswi SMA di Pontianak dan dia sampai dirawat di rumah sakit. Kalian pernah dengar nggak? Pernah baca ya beritanya ya? Pernah. Viral sekali ini. Jadi sampai ada gerakan Justice for Audrey. Lalu ini juga ada kejadian di ini sampai ketutup nih kayak SMP Muhammadiyah ya. Jadi yang dibully ini perempuan, yang membuli adalah 3 siswa laki-laki. Ya, jadi dia dipukul, malah dipukul sama gagang sapu juga. Lalu selanjutnya ada siswa SMP 16 di Malang. Ini juga dibully oleh teman-temannya. Jadi ini kalau baca berita lengkapnya ya nanti kalian bisa browsing di Google, kan kalau zaman sekarang tuh anak-anak apa-apa carinya di Google tuh. Nah, kalau siswi SMP 16 ini, siswa ya, dia dibanting sama teman-temannya. Jadi ada teman ngangkat si siswa ini, terus dari atas itu dia dibanting. Setelah dibanting, dia didudukin tangannya, sampai ada salah satu jarinya tuh harus diamputasi. Lalu ini juga ada siswa SMP Pekanbaru, ini kok SMP semua ya. Lalu ini juga ada, nah ini juga pasti kalian dengar ya, tahun 2020. Ini masih baru ini, ada siswi SMP 147, bunuh diri ya, loncat dari lantai 4. Kalian juga pernah baca beritanya pasti kan? Iya, Bu. Ya, nah mungkin memang multifaktor ya yang menyebabkan dia bunuh diri. Salah satunya dia katanya baru kehilangan ibunya gitu ya, meninggal sehingga dia kehilangan support system, namun juga dipicu adanya perundungan atau bullying gitu. Jadi dia itu tidak punya teman ya, sehingga teman-temannya itu tidak peduli katanya sama dia. Terus sebelum melakukan bunuh diri itu, sebelum loncat itu dari lantai 4, dia meninggalkan sepucuk surat gitu ya, sebuah note gitu. Dia bilang, teman-teman kalian tidak tahu kan saya ada di mana karena kalian tidak peduli sama saya, kira-kira seperti itu. Nah jadi diduga ada salah satu faktor dia melakukan bunuh diri itu karena dibully oleh teman-temannya. Oke. Nah apa sih bullying itu gitu kan? Jadi ini saya mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Bullying itu dalam bahasa Indonesia itu kita kenal sebagai penindasan atau perundungan, atau ada yang baca juga persekusi, yaitu kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis. Jadi nggak cuma psikis aja ya, nggak cuma yang dipukulin aja, tapi secara fisik juga, secara seksual, dan atau penelantaran, dicuekin gitu ya, diisolasi atau dikucilkan gitu, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi ini definisinya bullying dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, apa saja sih macam-macam bentuk bullying itu? Jadi bullying itu nggak cuma bullying secara fisik gitu ya, yang cuma dipukulin, pakai gagang sapu atau dijambak mungkin, tapi juga bullying secara sosial misalnya. Misalnya nih menyebutkan rumor yang belum pasti, jadi misalnya digosipin gitu ya, diomongin, kalau anak sekarang bilangnya digibahin gitu ya. Jadi ada si A gitu
digosipin oleh sekelompok siswa atau siswi gitu. Nah, itu juga udah termasuk bullying. Atau bullying secara verbal. Ini tak kasat mata, jadi maksudnya tak kasat mata tuh nggak ada bekasnya gitu ya, nggak ada bekas pukulan, nggak ada bekas cubitan, mungkin nggak ada bekas cakaran, tapi dirasakan oleh hati gitu ya. Sekarang kan kalian tuh dikit-dikit ngomongnya mental health gitu ya, kesehatan mental. Nah, ini berdampak terhadap kesehatan mentalnya si korban bullying gitu. Jadi misalnya dia diejek, dibentak-bentak, terus diteror gitu ya, seperti itu. Nah, ini bullying secara fisik ya, kalian udah tahu ini yang sudah umum ya. Tadi ya dipukul, dijambak, dipukul pakai gagang sapu atau dicakar atau didorong gitu ya, ada ya. Nah, lalu sekarang yang sedang marak ini nih yang saya sangat prihatin itu adalah cyberbullying. Karena kan kita kan sejak Maret 2020 gitu ya, udah hampir 2 tahun ini ya, kita melakukan BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga kalian itu yang tadinya mungkin main HP-nya setelah pulang sekolah, tapi sekarang dari mulai pagi, karena sekolahnya juga secara online gitu kan, kalian sudah buka gadget itu sejak pagi gitu. Nah, jadi ini cyberbullying itu meningkat. Jadi cyberbullying karena kalian nggak ketemu di sekolah gitu ya, anak-anak itu semuanya sekolah dari rumah, mereka melakukan bullying-nya itu melalui media sosial. Ya, memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Dan saya juga, oke kita lanjut dulu ya. Jadi ini ditambah lagi jenis-jenis bullying ya. Jadi tadi ada bullying fisik, bullying nonverbal langsung, jadi ada yang langsung ya, nonverbal itu yang tanpa bicara gitu ya. Jadi misalnya nih melihat dengan sinis. Jadi ini seperti bullying fisik, tapi lebih ke arah tidak menyentuh gitu ya. Secara tidak jadi langsung. Iya, melihat dengan sinis. Jadi misalnya dari jauh tuh udah ngelototin gitu kan. Terus berekspresi merendahkan. Jadi kalau misalnya udah deket anaknya nih, si siswa atau siswi yang melakukan pelaku bullyingnya nih langsung yang tuih gitu ya. Kesannya tuh yang merendahkan, terus yang sinis, yang melototin gitu. Terus di sini ada bullying verbal itu yang mengancam, memaki, merendahkan. Nah, ini ada bullying nonverbal tidak langsung itu mengucilkan gitu ya, mengabaikan. Jadi nyuekin, kita cuekin yuk si A yuk gitu. Ini rame-rame, si A itu kan nyebelin ya, dia tuh apa-apa gitu. Terus yang si sekelompok siswa atau siswi ini mengucilkan gitu ya. Nah, ini mengucilkan ini kesannya, emang kenapa sih mengucilkan aja ini juga termasuk bullying gitu. Jadi mengabaikan gitu, itu juga termasuk bullying. Lalu ada penindasan seksual atau pelecehan seksual gitu ya, jadi itu termasuk bullying. Dan ini bullying di media sosial. Seperti tadi ya, jadi namanya ini cyberbullying. Nah, sekarang ini saya prihatinnya banyak sekali netizen gitu ya, kalau kalian bilangnya netizen 62 gitu ya, melakukan memberikan komentar gitu ya di sosial media itu dengan cara mencela, menghujat gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada artis atau ada selebgram yang melakukan kesalahan misalnya. Rame-rame tuh dihujat sama si netizen. Saya tanya, itu termasuk bullying atau tidak? Iya, ya bullying Bu. Termasuk kan? Nah, jadi saya mengajak anak-anak semua di SMA Widya Manggala, saya yakin di sini nggak ada yang seperti itu ya. Jadi janganlah ikut-ikut menghujat, janganlah ikut-ikut mencela, janganlah ikut-ikut memberikan komentar negatif gitu ya di sosial media. Karena walaupun misalnya kalian memberikan komentar negatifnya itu dengan second IG gitu ya. Jadi maksudnya kalian punya Instagram 2 account gitu ya. Jadi kalian komentar negatifnya itu pakai account yang bukan pakai nama kalian gitu supaya nggak ketahuan. Itu tetap bisa ketahuan. Itu bisa tetap terlacak. Apalagi kalau misalnya si selebgram atau artis atau siapapun yang kalian hujat di media sosial itu melaporkan kalian ke polisi, itu sama Cyber Polri itu bisa dilacak. Ya, jadi jangan mentang-mentang kalian pakai akun IG yang bukan pakai nama kalian gitu ya, pakai akun IG palsu gitu, tetap bisa terlacak.
Dan sudah banyak contohnya ya, ada beberapa artis yang melaporkan ke polisi tentang pelaku haters gitu ya, tentang pelaku celak gitu ya terhadap dirinya. Jadi jangan sampai kalian juga ikut-ikut memberikan komentar. Nah, dampaknya apa? Dampak bullying itu nggak cuma dirasakan oleh si korban, tapi semuanya merasakan nanti dampaknya. Pelaku bully itu juga akan merasakan dampaknya berupa hukuman penjara. Nanti saya akan berikan ke kalian, akan berikan informasi. Ada sanksi hukuman penjara atau denda menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi pelaku bully. Terus anak-anak yang menjadi saksi bullying itu juga akan mendapatkan dampaknya. Mereka akan pastilah akan terluka mentalnya gitu ya. Terus juga sekolah ingat yang tadi saya sampaikan ya kasus di SMP 147 yang anak ada salah satu siswa yang terjun dari lantai 4 itu. Sekolahnya tuh sampai didatengin polisi, didatengin KPAI gitu ya. Dan semuanya tuh turun tangan untuk menyelidiki ada apa sih di SMP 147 itu gitu. Jadi semuanya pasti akan berdampak. Kena dampaknya. Ya. Jadi kalau dampak yang paling berat itu pasti dirasakan oleh si korban. Ya, korban yang dibully. Jadi dia punya rasa tidak memiliki dan nggak punya connecting gitu ya, nggak connect dengan masyarakat di sekitarnya, dengan teman-temannya gitu ya. Lalu dia selalu merasa cemas jika bertemu dengan pelaku bully. Jadi dia tuh ada trauma gitu. Jadi dia nggak akan semangat ke sekolah gitu ya. Dia takut pasti ketemu dengan si orang yang membuli dia. Dan pastinya dia akan merasakan stres dan depresi sehingga melahirkan dampak lainnya. Selalu merasa tertekan, itu pasti ya. Merasa rendah diri, tidak berharga, susah bergaul, terus yang paling parah bunuh diri ya Bu. Coba bunuh diri yang paling parah gitu ya. Nah ini kan kita orang itu beda-beda ya. Mungkin ada yang mengatakan lebay amat sih, baru digituin aja udah kayak gitu istilahnya. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan pernah mengatakan seperti itu karena kita itu beda-beda dalam menerima stimulasi yang diberikan kepada kita. Ada anak yang kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang anak baru dicuekin aja misalnya ya dia udah merasa stres, sudah merasa depresi gitu ya. Makanya beda-beda. Jadi paling bagus adalah kita tidak melakukan bully itu gitu. Jadi kita berteman, semua teman ditemenin gitu ya, jangan ada yang dicuekin, janganlah kita menjadi pelaku bully. Nah, apa sih penyebab bullying ini? Coba saya mau tanya. Kalian tahu nggak apa penyebab bullying? Ya, di sini ada beberapa sebab ya. Jadi misalnya yang sebab pertama itu dia tidak punya, jadi ini si pelaku apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku bullying. Jadi yang pertama ini di sini katanya dia merasa tidak bisa mengontrol hidupnya dia sendiri. Jadi sebenarnya si pelaku bullying itu bukannya dia orang yang powerful, bukan. Jadi sebenarnya dia tuh sendiri juga hidupnya berantakan gitu. Nah, terus yang kedua, dia pernah menjadi faktor kedua nih ya, mungkin ya. Faktor keduanya dia mungkin pernah menjadi korban bullying. Jadi mungkin di di Lampiasin SD, ya. Lampiasin. Nah, dia jadi balas dendam gitu ya. Lalu ada juga faktor lainnya jealousy atau frustration. Jadi dia cemburu. Jadi sebenarnya dia tuh ngebully si A gitu ya karena si A itu lebih cantik dari dia gitu. Jadi dia gue bully aja deh dia gitu kan. Dikasih ya Bu. Bukan dikasih. Jadi sebenarnya si pelaku bully itu dia orangnya nggak pede gitu kan. Insecure kalau kata anak sekarang. Insecure, dia lebih jago nih main basketnya daripada gue. Dia lebih cantik, dia followers Instagramnya lebih banyak gitu kan. Iri dengki itu Bu. Nah itu. Nah terus ada
juga faktor lainnya yang menyebabkan dia menjadi pembuli itu adalah dia tidak punya rasa empati gitu. Jadi orangnya egois biasanya. Dia nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang dia bully. Lalu ada faktor ini, nah ini pasti ini faktor ini ya, looking for attention, cari perhatian gitu, ya kan? Jadi orang Banyak yang orang capek. melakukan bully itu dia caper. Kenapa? Karena dia kurang perhatian di rumahnya sebenarnya gitu. Jadi dia pelampiasannya di sekolah. Dia cari perhatian nih. Kalau misalnya gue bully si A ini, gue pasti dianggap jagoan nih sama teman-teman gue gitu kan. Gue pasti akan diperhatiin nih sama teman-teman gue. Gue pasti akan jadi ngetop gitu kan. Gue pasti akan dianggap jagoan. Gue bakalan jadi ngetop. Follower Instagram gue jadi tambah banyak. Mungkin dia merasa seperti itu ya. Lalu ada faktor lainnya, ini ada faktor keluarga, ya tentunya ya. Saya meyakini bahwa para pelaku bully ini sebenarnya ada yang nggak beres di keluarganya. Jadi ya itu tadi ya, mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian di rumah gitu kan, sehingga dia melakukan pelampiasannya itu di sekolah. Nah, terus ya ini tadi bullying behavior gets rewarded. Jadi dengan melakukan bully ini dia disorakin sama teman-temannya, dianggap jagoan gitu tadi ya, jadi ngetop di sekolahnya. Nah, terus ada faktor selanjutnya yaitu inability to regulate emotions. Jadi dia sendiri tuh nggak bisa mengatur emosinya dia sendiri. Mungkin dia memang sifatnya itu dia punya sifat pemarah gitu. Nah, dia tuh tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol emosinya itu adalah orang yang lemah gitu ya. Jadi kalian itu setelah mengetahui semua nih penyebab-penyebab apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bully, kalian masih mikir nggak sih kalau yang melakukan bully itu orang jagoan? Enggak ya. Jadi sebenarnya Enggak, Bu. si pelaku bully itu adalah orang yang sebenarnya lemah, yang sebenarnya insecure, nggak pede, yang sebenarnya cuma nyari perhatian, yang sebenarnya cuma dirinya lagi ada masalah. jadi lagi ada masalah terus dia lampiasin ke orang lain, pengen eksis gitu ya. Gue pengen eksis nih, gue pengen dianggap jagoan, gue bully gitu. Terus ya itu karena dia cemburu itu teman. Biasanya kalau bullying itu kakak kelas membuli adik kelas gitu ya. Jadi pada saat dia naik kelas 11 itu ngerasa jagoan, wah gue udah kelas 11 nih. Ada anak kelas 10, wah dia lebih cantik, gue bully gitu. Ada tuh yang seperti itu ya. Tapi saya yakin di SMA Widya Manggala nggak ada yang seperti ini. Ada nggak kira-kira? Hah? Kenapa? Ada? Enggak lah ya. Di SMA Widya Manggala nggak ada. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya. Jadi bullying ini nggak hanya terjadi di tanah air di Indonesia ya, tapi juga di luar negeri ya. Ini saya stres lagi, dampak negatif bagi korban bullying itu mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, bahkan ada yang insomnia ya, insomnia itu sulit tidur, nggak bisa tidur. Terus bahkan ada yang ingin menyakiti dirinya sendiri. Terus menjadi pengguna obat-obatan terlarang, ini amit-amit ya. Jadi dia karena dia saking stresnya, saking depresinya, akhirnya dia larinya ke narkoba. Terus pastinya prestasi akademiknya juga pasti akan menurun. Pasti dia nggak akan konsen untuk mengikuti pelajaran. Pasti akan, karena biasanya ciri-ciri anak yang stres atau depresi itu dia pasti akan banyak melamun gitu ya, terus dia selalu merasa tertekan sehingga dia pasti tidak akan konsentrasi untuk belajar gitu sehingga prestasinya menurun. Lalu yang paling sedih ini dia juga nantinya ikut melakukan kekerasan atau melakukan bullying sebagai ini ya, balas dendam gitu. Jadi ini perlakuan bullying ini itu tuh sudah marak di tanah air sehingga polisi juga sudah banyak turun tangan untuk mengatasi perilaku bullying ya, sampai Humas Polri itu sampai bikin infografis seperti ini. Nah, yang tadi saya sampaikan gitu ya, yang cyberbullying, bullying yang dilakukan di sosial media itu kebanyakan paling besar itu
itu angkanya di Instagram. Kalian di sini pasti punya Instagram kan? Punya, Bu. Nggak main, Bu. Nggak main Instagram. Kamu mainnya TikTok pasti ya? Nggak main Instagram. Kagak, WA doang, Bu. Ya, jadi apa namanya, di Instagram ini paling besar, lalu Facebook, lalu Snapchat, WhatsApp, YouTube, dan paling kecil itu Twitter. Nah, kenapa sih, apa sih yang apa namanya, yang dibully itu ya? Jadi main reasons people get cyberbullied gitu ya, atau dibully secara nggak cyber aja ya, secara fisik gitu juga. Pertama itu yang paling besar itu presentasenya adalah karena appearance-nya, yaitu karena penampilannya, karena look-nya dia gitu. Yang tadi saya bilang, oh dia lebih cantik, oh dia lebih seksi misalnya, oh dia lebih tinggi, lebih putih gitu kan. Nah, jadi biasanya ini kalau ini cewek-cewek nih, nggak terima misalnya ada siswi yang ngerasa paling cantik gitu di sekolah gitu kan, terus ada adik kelas yang lebih cantik dari dia terus dibully gitu. Ini banyak terjadi. Lalu alasan lainnya nomor 2 paling besar itu adalah karena academic achievement atau karena dia lebih pintar gitu ya. Jadi yang tadinya ngerasa dia siswa atau siswi paling pintar di sekolah, lalu ada siswi lain yang lebih pintar dari dia bully. Lalu juga ini alasan ketiga karena ini ya, alasan ketiga adalah karena rasial gitu ya, suku nih biasanya ini yang membeda-bedakan. Saya yakin di SMA Widya Manggala nggak ada karena semuanya saling menghargai dan menghormati perbedaan ras gitu ya. Lalu ada ya sexuality ini juga kembali ke appearance ya, kembali ke penampilan. Lalu financial status, jadi ini ada yang ngerasa dia paling kaya sesekolah gitu, terus nggak terima gitu, misalnya ada temennya, oh dia sepatunya lebih keren dari gue nih, tasnya lebih mahal nih dari gue, atau kebalikannya, ada siswa atau siswi yang kurang mampu gitu ya, terus mereka bully. Lalu juga ini karena agama juga ada ya, ini berkaitan dengan ras, dan saya yakin di SMA Widya Manggala nggak ada nih semuanya ya. Nggak ada kan ya di SMA Widya Manggala seperti ini? Nggak ada, Bu. SMA Widya Alhamdulillah Manggala baik-baik anak aja, Bu. terdidik semua, Bu. Alhamdulillah. Aman, Bu. Aman, Bu. SMA Widya Manggala mah terdidik, Bu. Aman. Jadi ini hasil dari sebuah penelitian ya. 41 sampai 50% remaja di Indonesia usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbullying. Jadi dibully di media sosial. Jadi meskipun fisik tidak berdekatan, hubungan kita harus makin dekat nih, maksudnya di sosial media gitu ya. Jadi tapi walaupun misalnya kita nggak berdekatan, tapi hanya cuma ketemunya di sosial media, tetap semua orang punya perasaan gitu kan. Tetap semua orang itu bisa depresi, bisa stres, walaupun cuma dibully cuma di media sosial. Tapi buktinya banyak sekali gitu ya. Mungkin buat kalian itu hanya bercandaan, tapi yang menerima itu belum tentu bisa terima. Yang menerima itu bisa merasakan stres, bisa merasakan depresi, tertekan, jadi nggak semangat belajarnya gitu kan. Nah, jadi cyberbullying adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Nah, jadi supaya kamu tidak menjadi pelaku cyberbullying, membaca informasi dengan cermat, berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan, dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Lagian juga belum tentu yang kamu bully di media sosial itu kan kamu kenal gitu ya. Kita kan tidak tahu, tidak kenal 100% orang itu siapa gitu kan. Kita tidak tahu latar belakang itu seperti apa. Yang kita lihat hanya yang dia post di Instagram gitu kan. Yang dia post yang seperti itu, tapi yang jelek-jelek dia nggak post gitu. Jadi kita tidak boleh menghujat dan memberi komentar negatif karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kan yang kita lihat cuma permukaannya aja di Instagram. Nah, ini ya penelitian di Inggris, jadi 100 remaja Inggris itu merasa bullying lebih mudah dilakukan secara online dan menggunakan akun palsu, itu tadi yang saya bilang ya. Jadi kalian punya akun IG-nya ada 2 atau 3 gitu kan, karena sulit terdeteksi. Fake account. Itu aja. Ya, jadi apa namanya, si pelakunya itu
mudah-mudah aja, gampang-gampang aja, ngerasa enteng aja melakukan bully gitu ya, pakai akun palsu, sementara korbannya itu malah berpikir untuk bunuh diri gitu. Jadi yang kalian pikir itu hanya iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng lagi mager, lagi rebahan, lagi nggak ada kerjaan, terus kalian komentar negatif di sosial media gitu, pakai second IG gitu ya. Itu bisa berdampaknya dahsyat gitu kepada orang yang kalian komentari negatif itu di sosial media gitu. Jadi dampaknya itu besar. Jadi jangan pernah take it for granted gitu. Jangan pernah meremehkan, cuman di sosial media, cuman iseng aja gitu, kok lebay banget sih gitu ya. Sekali lagi seseorang itu, tiap orang itu berbeda-beda ya cara dia menerima hal-hal yang terjadi pada dirinya. Lalu, nah, apa yang bisa saya lakukan saat saya dibully? Jadi kita itu harus berani melawan si pembuli gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dibentak atau bahkan dipukul gitu ya, kita harus berani bilang jangan gitu ya. Maksudnya kita harus berani melawan untuk membela diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mampu untuk mengatakan tidak gitu sama si pembuli, ya jauhi aja gitu, jauhi dia. Lalu kalian harus cerita, ya ini penting, kalian harus cerita kepada orang tua atau kepada guru atau kepada siapapun orang dewasa gitu ya, keluarga di rumah yang kamu percaya gitu. Jadi ini yang saya tekankan, ini nomor 2 ya. Jadi karena si pelaku bully itu pasti akan bilang, kamu jangan bilang siapa-siapa ya, pasti dia akan mengancam, kamu jangan bilang siapa-siapa ya, nanti saya akan gini. Jangan pedulikan itu ancaman-ancaman dia. Kamu harus harus langsung cerita kepada orang tua, kepada guru gitu ya. Pasti di SMA Widya Manggala ada guru BK kan. Nah, kalian bisa tuh ke guru BK atau ke wali kelas gitu ya. Atau ke guru siapapun yang kalian nyaman dengan guru tersebut. Nah, terus kita pilih teman yang membuat kita merasa lebih baik. Ya, kita jangan berteman sama teman-teman yang kita rasa, oh dia senangnya membuli orang, oh dia senangnya ngejek-ngejekin orang. Ya udahlah, kita nggak usah berteman dengan yang seperti itu misalnya. Tapi maksudnya berteman dekat gitu ya. Kalau berteman itu harus sama siapa aja. Nah, jangan balas pesan yang membuatmu sedih. Jadi misalnya ada yang WA atau ada yang komen di Instagram gitu, yang yang kata-katanya yang bikin kamu sedih gitu, ya udah dicuekin aja, jangan dibalas. Ya, jangan dibalas atau kalau bisa kamu hapus gitu kan pesan itu, terus kamu laporkan juga ke guru. Terus atau ya sebelum dihapus, kalian simpan dulu tuh pesan-pesan itu ya, kalian SS gitu ya, kalian screenshot gitu di HP kan ada ya. Jadi kalian screenshot, kalian catat waktunya kapan, itu buat bukti-bukti nanti kalau misalnya kalian mau melaporkan ke polisi si pelaku pembuli ini. Nah, atau gunakan fungsi privacy pada aplikasi. Jadi kalau di Instagram itu kan kita bisa setting untuk private gitu ya, jadi nggak open for public, jadi nggak siapapun bisa komen di Instagram kamu. Nah, 3 tips mencegah bullying. Tingkatkan kepercayaan dan keberanian dirimu gitu ya. Jadi kita harus pede aja, harus harus berani gitu ya. Jangan jadi yang lemah sehingga kita jadi target korban bullying gitu. Terus berbaur dengan teman-teman yang memberikan pengaruh positif. Berteman dengan semua teman gitu ya. Semua teman itu harus ditemani, baik dia cantik, jelek, kaya, miskin, pintar atau tidak pintar gitu kan. Kita harus berteman kepada semuanya. Dan kalau misalnya kita merasakan kita itu bisa membawa pengaruh positif, kitalah yang memberikan pengaruh positif kepada teman-teman kita gitu. Terus berani untuk berkata tidak saat kamu merasa nggak nyaman. Nah, kalau misalnya kamu jadi saksi, wah ada teman saya dia melakukan bully kepada teman saya yang lain. Kalian ngapain kira-kira? Diam aja atau tepuk tangan atau nyorakin? Ayo. Hah?
Panik. Siapa tadi yang jawab panik? Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan. Yakin kalian mau tepuk tangan? Melaporkan, Bu, Lapor, Bu. Lapor ke siapa? ke guru atau enggak ya siapa aja gitu. Janji ya, Ramdhani ya. Kalau kamu jadi saksi atau kamu ngelihat ada perilaku bullying, kamu lapor ya. Iya, Bu, kalau bisa saya bantuin yang dibulinya. Oh, terus kamu mau sok jagoan gitu? Mau berantem? Bukan Tepat sih, yang paling tepat itu kamu ngelapor aja daripada ntar malah jadi nambah gede berantem. masalahnya. Kenapa? Iya, daripada lebih masalahnya makin besar, mending lapor. Ya, lapor. Ya, jadi kamu harus bertindak jika kamu merasa semua akan aman terkendali. Bicara tentang bullying yang terjadi dengan saksi lain agar kamu punya dukungan. Jadi kamu lapor gitu ya, bicara dengan saksi lain. Jadi misalnya di situ yang menyaksikan nggak cuma Ramdhani aja. Jadi misalnya ada beberapa orang gitu kan. Jadi kalian bicarakan dengan saksi-saksi lain gitu, karena kalau misalnya saksinya ada lebih dari satu orang itu bisa lebih kuat gitu ya kalau kita mau lapor polisi misalnya. Terus kita tanya si korban bully yang teman kita ini, terus tanyain mereka baik-baik aja atau enggak gitu kan. Terus melaporkan yang kamu lihat itu. Jadi bullying ini kan nggak terjadi cuma di sekolah gitu ya, terjadi di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian juga melihat perilaku bullying ini terjadi gitu di luar sekolah gitu, kalian tetap harus melaporkan. Melaporkannya kemana nanti ada ininya, ada nomor teleponnya nanti saya share ya. Nah lalu apa sih sanksi bagi pelaku bullying ini? Dari tadi kan saya udah kasih tahu ya. Penjara, Bu. Penjara, oke. Jadi saya tadi udah kasih tahu apa itu bullying, terus contoh-contoh kasus bullying ya yang serem-serem itu tadi, terus apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bully gitu kan, dampak apa yang dirasakan oleh si korban bullying gitu. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih sanksi si pembuli ini ya, sanksi si pelaku bully ini? Yaitu penjara ya. Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, pasal 80 junto pasal 76C, Undang-Undang 35 tahun 2014 ini adalah undang-undang mengenai revisi terhadap Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Jadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan gitu ya, menyuruh bahkan menyuruh melakukan. Jadi bukan, jadi ada si teman yang namanya si siapa misalnya di sini si X aja ya, kita sebutnya si X itu dia sok jagoan gitu kan, dia sok jagoan tapi dia nggak berani melakukan sendiri, dia suruh si temennya si C gitu, udah C kamu aja yang bully nih, gue kasih duit gitu ya. Nah dia menyuruh aja itu juga sudah terkena sanksi. Atau bahkan kalau apalagi turut serta gitu kan, melakukan kekerasan. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Dan Kena denda nggak, Bu? Ada nih, denda paling banyak 72 juta. Ya, jadi kalian mau nggak masuk penjara? Enggak. Enggak. Jadi jangan. Kalau mampir dong mah nggak apa-apa. Lihat-lihat napi, Bu. Kan yang saya tanya masuk gitu ya. Oh, kagak mau itu mah. Dipidana selama 3 tahun 6 bulan, sementara teman-teman kalian udah lulus SMA, pada kuliah, pada kerja gitu ya, sementara kalian ada di penjara. Nggak mau kan? 2 hari di sel yang ngap, Bu. Oh, kamu pernah? Kagak, teman saya. Siapa teman kamu? Ada di sekolah ini juga bukan? Bukan lah, jauh, Bu. Oh, alhamdulillah. Kenapa di penjara? Maling ayam kalau nggak salah. Oke, kasihan tuh temannya Nanda. Nah, itu tadi kalau pelaku bullying yang fisik gitu ya. Kalau yang cyberbullying ya di sosial media, jadi dia tuh kena pasalnya double. Kena pasal yang tadi ya di Undang-Undang Perlindungan Anak sama pasal ini 45B Undang-Undang
nomor 19 tahun 2016 ini adalah Undang-Undang ITE, kalau kalian pernah dengar ya. Undang-Undang ITE, apa singkatannya ITE? Ada yang tahu? Ayo, Nanda, Ramdhani, tahu nggak singkatan ITE? Kurang tahu, Bu. Informasi dan transaksi elektronik. Jadi semua kejahatan di sosial media itu kita sudah punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, atau kita kenal sebagai Undang-Undang ITE. ITE itu singkatannya Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi semua kejahatan di dunia maya gitu ya. Nah ini sudah diatur. Jadi kalau misalnya kalian melakukan perundungan atau bullying di dunia maya atau cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti gitu ya, yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis gitu biasanya kalau di cyberbullying ya, atau kerugian material dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini lebih lama dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan paling lama 3 tahun 6 bulan. Kalau yang ini bisa 4 tahun dan dendanya 750 juta. Ya, jadi ini lebih berat hukumannya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan cyberbullying terhadap anak-anak gitu ya, misalnya ya, terhadap teman SMP atau SMA gitu, kalian kena pasalnya berlapis. Jadi kena pasal di 45B Undang-Undang ITE dan kena pasal tadi pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan. Kalau kalian menyaksikan atau menjadi korban, bahkan ya, mudah-mudahan sih jangan sampai ada yang menjadi korban. Kalian harus melaporkan ini. Kalian simpan nih, catat nomornya. Ini dia di Kemdikbud ya. 0811 976 929, ini SMS only. Lalu ada ini fax ya, kalian udah nggak zaman fax. Atau di email, laporkekerasan@kemdikbud.go.id. Atau ini nomor teleponnya, hotline numbernya. 579 03 020 atau 570 3303. Kalian udah foto ya atau udah catat ya? Udah catat semuanya nomor teleponnya? Udah di screenshot. Oke. Jadi kalau misalnya kalian sungkan, jadi sebenarnya sih saya sarankan kalian itu cerita dulu ke orang tua atau ke guru gitu ya, lapor ke orang tua, ke guru atau siapapun orang dewasa yang kalian percaya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kasusnya berat, kalian bisa lapor ke polisi dan juga lapor ke sini. Kalau kalian nggak berani lapor ke polisi, kalian bisa lapor ke sini dan nanti akan dibicarakan, akan dilaporkan ke polisi atau enggak. Oke, jadi kita harus setuju, sepakat sama-sama kita harus stop bullying, baik itu bullying secara fisik gitu ya, yang tadi dipukulin, dijambak, dicakar, didorong gitu kan, atau verbal bullying ini yang dikata-katain, diejek. Secara tidak langsung. Kenapa? Bully secara tidak langsung juga ada kan, Bu ya? Iya, tadi ada bully secara tidak langsung yang tadi apa secara sinis ya. Dilihatin secara sinis, dipelototin atau dikucilkan ya, social bullying, dikucilkan. Terus kalau tadi body shaming masuknya kemana? Body shaming itu di verbal bullying gitu ya, dikata-katain gendut lo gitu, atau cungkring lo gitu kan misalnya. Nah terus atau social bullying, digosipin, digibahin, apa lagi, dikucilin, diabaikan ya. Udah kita nggak usah temenan sama dia, rame-rame kita nggak usah temenin dia gitu kan. Atau misalnya guru ada tugas kelompok, rame-rame, udah kita jangan sekelompok sama dia, udah rame-rame kita jangan ajak dia. Jadi ada temen yang nggak punya kelompok gitu ya. Terus cyberbullying. Nah cyberbullying ini yang tadi ya, yang di sosial media, di internet gitu seperti itu. Jadi kita harus hentikan semuanya. Kalian sepakat?
Sepakat nggak semuanya? Sepakat, Bu. Sepakat. Nah, yang jawab cuma Nanda doang dari tadi nih. Yang lainnya? Sepakat, Ibu. Sepakat, Ibu. Aku itu Sepakat. 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 Ini kok banyak laki-lakinya yang jawab ya? Di SMA Widya Manggala ini emang kebanyakan laki-laki atau perempuan yang nggak ada ini pada lemes semua? Mulutnya pada digade, Bu. Digade. Nggak mau buka mulut. Mingkem baik. Baik, banget. Iya, jadi tadi kepala sekolah atau Bu Estri aja salam literasi aja nggak dijawab-jawab ya, gitu kan? Pada diem semua gitu. Nah ini saya tanya sekali lagi nih, anak-anakku di SMA Widya Manggala, sepakat tidak untuk stop bullying? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Jangan ada bullying di antara kita gitu ya. Iya, iya, Bu. Benar. Oke. Presentasi saya hanya sekian gitu kan. Terima kasih kalian sudah menyimak dan sekarang kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan ada yang mau tanya, nggak usah takut salah. Silahkan tanya apa aja, saya nggak gigit, nggak galak gitu ya. Pertanyaan apapun, insya Allah saya akan coba jawab. Ayo anak-anak yang mau bertanya silakan. Bu, jadi dokter minimal pendidikannya apa, Bu? Berapa? Jadi dokter minimal lulusan pendidikan apa, Bu? Saya bukan dokter ya, tapi dokter. Oh iya, maksudnya gitu. Dokter itu S3. Jadi saya kuliahnya S1, lulus, S2, lulus, terus S3. Jadi dapat gelarnya dokter. Nah, saya dapat gelar dokter untuk ilmu kesejahteraan sosial, karena saya kuliah di S3-nya itu di FISIP UI, Universitas Indonesia. Nah, bedanya dokter sama dokter beda, Bu? Beda. Kalau misalnya dokter itu lulusan S1, misalnya kalian mau jadi cita-cita mau jadi dokter yang bisa ngobatin orang gitu ya, dokter medis itu namanya. Kalian lulus SMA, kalian kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, kalian lulus, kalian dapat gelar dokter umum dulu gitu. Nah, nanti kalian bisa ambil spesialisasi, baru nanti misalnya kalian dokter spesialisasi apa, spesialisasi jantung atau paru atau apa. Nah, kalau misalnya saya dokter itu gelar S3. Gelar S3 bukan dokter yang bisa ngobatin secara medis gitu ya, nggak ngobatin orang sakit, tapi dokter. Kalau misalnya di luar negeri itu juga banyak disebut PhD ya, filosofi dokter gitu. Jadi dokter saya itu gelar S3. D-nya huruf besar. Kalau misalnya dokter yang ngobatin orang sakit itu D-nya huruf kecil, itu bedanya. Gitu. Yang mau tanya tentang bullying mungkin? Oke, Bu, terima kasih. Kembali. Nanda nanti mau kuliah di mana habis lulus SMA? Udah kelas 12 nih Nanda. Kurang tahu, Bu. Kok kurang tahu? Iya, mau fokus kerja dulu, Bu. Oh gitu. Ntar udah ada duitnya mah gampang kan, bisa kuliah sambil kerja. Amin, saya doain ya. Iya. Emang minatnya kemana? Apanya, Bu? Kamu minatnya kemana kira-kira? Emang sekarang di IPS ini kamu paling seneng mata pelajaran apa? Seni budaya, Bu Mei. Seni budaya. Oh, berarti kamu ini seni budayanya apa? Yang kamu seneng di bidang musik? Bu. Oh, di bidang musik. Uh-uh. Kamu bisa main alat musik? Bisa. Kalau kamu mau kuliah tentang seni musik, ada tuh di UNJ ya? UNJ, Bu. Ada di UNJ. Iya, saya doain mudah-mudahan kamu bisa kuliah nanti ya, nerusin. Amin, Bu, amin. Amin. Yang lain? Ada yang mau tanya? Anak-anak ada yang mau bertanya? Yang cewek dong, belum pernah kedengeran suaranya nih dari tadi. Jara, biasanya tanya nih, Jara nggak ada suara nih, Jara. Kemana nih yang perempuannya? Iya, Bu. Ya, ayo siapa? Jara biasanya nak banyak tanya. Ibu, maaf mau nanya, kan kalau misalnya di sosmed gitu kan suka banyak yang bully gitu ya, Bu. Nah, kayak kenapa sih orang tuh nggak bisa gitu? Masa
kayak heran aja kenapa sih masih banyak orang tuh masih ngebully di sosmed tuh, kenapa gitu kan, padahal tuh sosmed yang punya kita tuh ya terserah kita gitu, sama apa ya, isi sosmed kita baik-baik aja positif tuh, kenapa masih banyak orang yang apa ya, maksudnya yang hate gitu tuh, kenapa gitu, kayak aneh aja sih, heran aja sama orang-orang yang kayak maksudnya masih nge-hate orang lain gitu. Iya, makanya saya juga prihatin gitu ya. Saya bersyukur nih ada apa namanya, ada kalian gitu ya, seumur kalian, ada generasi kalian itu yang juga merasa prihatin gitu kan. Kalau selama ini kan saya mikir, kirain orang-orang yang seumur saya atau Bu Esria aja nih yang prihatin gitu ya, ngelihat apa namanya, kecenderungan netizen gitu kan, orang-orang yang bersosial media itu saling menghujat, saling membenci gitu kan, membenci di media sosial, padahal yang dibenci itu juga mereka tidak tahu seluruhnya hidupnya seperti apa gitu kan. Yang mereka lihat hanya di permukaannya aja. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi mereka itu penyebabnya itu ini. Apa sih yang menyebabkan mereka itu menjadi pembuli gitu kan, bahkan di sosial media. Mereka itu punya masalah sama diri mereka sendiri gitu. Entah mereka punya masalah di keluarga, entah mereka nggak bisa mengkontrol ya, mereka nggak bisa mengkontrol emosinya mereka sendiri gitu. Mereka nggak bisa jaga jari-jarinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita secara langsung ketemu, itu kan berarti mereka nggak bisa jaga mulutnya gitu ya. Kan kalau di Al-Quran itu ada, kita harus jaga mulut kita, harus menjaga lisan kita. Nah sekarang lisan kita itu kan tersampaikan secara tulisan di sosial media. Jadi sekarang bilangnya bukan jaga lisan, tapi jaga jari-jari kamu gitu ya. Jaga jari-jari untuk mengetik sesuatu yang memang tidak bermanfaat, sesuatu yang negatif. Nah itu penyebabnya itu semua. Mereka nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga emosi, terus mereka juga jealous gitu ya. Jadi mungkin ada luar negeri, liburan kemana, terus giliran kemarin dia kabur dari karantina, gitu ya. Kalian tahu kan, ada selebgram gitu. Iya, Bu, tahu. Ya, Bu. Langsung deh kalian Jadi, rame-rame menghujat dia di sosial media. Ada nggak kalian yang ikut-ikutan komen di Instagramnya? Enggak sih, Bu, saya Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah enggak. Jadi Bu. jangan sampai. Nah, jadi orang-orang yang tadi, sorry tadi siapa yang nanya namanya? Zahra ya. Jadi yang tadi Zahra bilang, kenapa sih kok orang masih banyak yang jadi haters gitu kan? Kenapa sih orang tuh sibuk banget ngurusin hidup orang lain? Itu kan berarti dia ngurusin hidup orang lain gitu ya. Padahal hidupnya dia sendiri itu belum tentu benar gitu kan. Iya, benar banget, sumpah bener banget. Nah, hidupnya dia sendiri belum tentu beres gitu. Ya justru itu biasanya orang-orang yang jadi haters, orang-orang yang kerjaan yang ngomentarin di sosial media itu karena hidupnya dia nggak beres gitu. Karena hidupnya dia nggak beres. Hidupnya banyak masalah. Banyak masalah kata Ramdhani kan, banyak utang mungkin ya. Sehingga dia lampiaskannya di mana? Lampiaskannya di sosial media. Jadi dia nggak punya kegiatan lain, nggak punya kerjaan gitu kan. Mungkin nggak punya kegiatan gitu ya. Mungkin dia udah nggak sekolah, terus nggak punya kerjaannya cuma rebahan aja gitu kan. Terus ya itu dia tidak bisa memanage emosinya dia sendiri, hidupnya nggak beres, atau jealous gitu kan. Jealous, ini ada selebgram cantik bener, jalan-jalan mulu, udah gue komenin aja, gue komentarin negatif aja gitu. Jadi itu. Jadi kalian jangan pernah menganggap orang-orang yang jadi haters itu adalah orang-orang jagoan. Sama sekali enggak. Justru mereka itu adalah orang-orang yang sama hidupnya sendiri nggak beres. Jadi mereka itu orang-orang yang sirik, ya. Kalau kalian bilang sirik tanda tak mampu gitu kan, ya kan? Jadi lebih baik kalian fokus sama hidup kita sendiri ya, hidup kalian sendiri. Kita harus fokus untuk memperbaiki diri kita masing-masing ya, introspeksi daripada kita sibuk ngurusin orang lain. Sibuk ngurusin selebgram gitu kan, padahal belum tentu si selebgram itu kenal juga enggak sama kita gitu kan ya, dia nggak ngurusin kita, nggak mikirin kita, kok kita ngapain buang-buang waktu mikirin hidupnya selebgram misalnya.
Atau misalnya kalian punya temen yang kalian nggak suka gitu kan, kalian pengen bully, terus kalian stalking terus gitu kan, Instagramnya tiap hari nih orang temen gue ini lagi ngapain, kalian stalking terus, itu kan kalian secara nggak langsung semua perhatian kalian tuh tercurah kepada si teman kalian ini gitu ya. Kalian jadi ngurusin hidupnya dia gitu. Nah daripada seperti itu, mendingan kalian benahi hidup kalian sendiri, kalian perbaiki diri gitu kan. Karena kita dalam hidup ini kita nggak bersaing dengan orang lain. Jangan pernah anggap kalian bersaing dengan orang lain. Kalian itu bersaing dengan diri sendiri. Kalian harus punya tujuan, kalian yang hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Kalian yang 3 tahun mendatang harus kalian yang lebih baik daripada kalian yang hari ini. Gitu. Jadi bekali diri kalian dengan pengetahuan, sekolah yang rajin, lulus dengan nilai bagus gitu ya. Kalau misalnya dikasih tugas sama gurunya dikerjakan. Karena yang bisa membedakan kita dengan orang lain itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, kalian itu bersyukur bisa sekolah sampai SMA karena banyak di Indonesia itu angka putus sekolah itu masih tinggi gitu ya. Angka partisipasi murni untuk masuk SMA itu. Jadi banyak di Indonesia itu anak putus sekolah setelah SMP, tidak bisa melanjutkan ke SMA. Nah, kalian bersyukur kalian bisa bersekolah di SMA gitu kan. Allah memberikan kalian kesempatan untuk sekolah sampai SMA. Nah, itu harus kalian syukuri dan kalian harus belajar yang rajin gitu. Ingat, kalian itu bersaing dengan diri sendiri. Kalian itu harus bertekad untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Punya target, tujuan. Habis lulus SMA mau kemana? Kalau tadi Ramdhani, atau Nanda tadi ya, udah punya target. Habis lulus SMA, mau kerja dulu, cari uang buat kuliah. Kuliah di UNJ. Kita aminkan ya semuanya ya. Amin. Amin. Nah, kalian juga gitu yang lain. Harus punya target. Habis SMA mau kemana? Mau kuliah jurusannya apa? Atau misalnya mau kerja dulu atau gimana? Tapi yang penting adalah fokus kalian terhadap diri kalian sendiri. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain atau ngurusin selebgram gitu ya, yang bahkan kalian nggak kenal. Nggak usah terlalu berlama-lama lihat HP terus setiap hari. Ya, jadi ada waktunya lihat HP itu. Terus banyak-banyak baca buku gitu kan. Jadi tiap hari Jumat ada hari literasi, itu benar-benar kalian manfaatkan untuk membaca. Kalau perlu kalian membaca buku-buku biografi gitu ya tentang tokoh-tokoh yang memang kalian kalian ngefans gitu. Tokoh-tokohnya nggak harus tokoh politik, nggak harus tokoh perjuangan. Bisa jadi seorang artis gitu, tapi yang memang berprestasi gitu. Itu banyak tuh buku-bukunya. Gitu. Jadi membaca itu jangan cuma membaca caption Instagram atau membaca WA gitu ya, tapi juga bekali diri kalian dengan berita-berita yang memang sedang hangat gitu kan. Jadi baca beritanya juga jangan baca berita hoax, baca beritanya dari sumber yang terpercaya. Ya, kalian tahu nggak kenapa sih di Indonesia itu orang banyak terhasut sama hoax? Kenapa kira-kira? Siapa kurang cermat membaca menurut saya, Bu. Iya, kurang cermat membaca. Jadi ada penelitian mengatakan di Indonesia itu minat bacanya itu nomor 61 di bawah gitu ya. Jadi dari semua negara di dunia itu Indonesia itu minat bacanya itu rendah sekali gitu. Tapi Indonesia juga jadi negara paling cerewet, ada penelitian lain, paling cerewet di dunia maya. Iya, paling cerewet, iya. Paling sering komentar gitu ya di Twitter, baik di Instagram ataupun dimanapun. Benar banget. Misalnya udah netizen 62 yang bicara aja udah langsung deh. Karena kan kenapa konten-konten YouTube di Indonesia itu bisa jadi trending di dunia karena memang penduduk Indonesia itu jumlahnya ratusan juta gitu kan. Jadi penduduk Indonesia itu 270 juta. Misalnya
150 juta aja ya yang jadi apa namanya punya HP gitu kan, itu udah pasti trending gitu. Nah, yang terjadi kalau misalnya minat baca rendah, tapi senangnya komentar di apa namanya di sosial media, jadi yang ada adalah banyak hoax, ya enggak? Jadi Iya, benar, Bu. ada berita hoax, ada informasi hoax yang nyampe di WA kita nggak tahu tuh kebenarannya. Kenapa? Karena kita nggak baca sumber yang sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kita tanpa membaca dulu, tanpa menyelidiki dulu nih beritanya benar atau enggak, kita langsung main share aja. Share, kirim ke grup lain, kirim ke teman-teman, kirim kemana-mana gitu kan. Jadinya pesan berantai itu yang padahal beritanya tuh nggak benar. Gitu. Isu, jadinya isu. Kenapa? Jadinya isu, Bu. Isu, iya betul. Jadi itu tuh yang banyak terjadi kemarin ya pada saat apa namanya kontestasi pilpres atau pilkada gitu ya. Itu tuh banyak yang terjadi hasutan kebencian gitu, ujaran kebencian, berita-berita hoax yang nggak benar, main di share aja tanpa kita selidiki dulu ini berita benar atau enggak gitu. Nah, makanya saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai hari ini kalian lebih banyak membaca, lebih cermat dalam menyikapi kalau ada informasi yang masuk gitu ya. Jadi kalian cek dulu. Saya aja sampai sekarang juga saya sering-sering cek gitu ya. Bahkan saya sering dikatain polisi hoax gitu ya sama di teman-teman di grup gitu ya. Ada di grup SMP gitu atau SMA saya ada informasi yang masuk, pasti saya cari dulu di Google gitu ya. Kita kan banyak ya, gampang sekali kita sekarang mengecek berita itu hoax atau enggak. Jadi saya akan cari berita itu harus dari Detik gitu ya, Detik atau Kumparan itu kan Tirto itu yang kanal-kanal berita yang memang benar gitu ya. Jadi jangan kalian nanti baca berita dari beritaheboh.com gitu, nggak jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian memang ada informasi yang bermanfaat, yang kalian ingin share, teruskan ke teman lain, kalian harus cek dulu, ini sumbernya dari detik.com bukan, atau dari kompas.com bukan, gitu ya. Atau dari Kumparan, itu biasanya benar juga, atau dari Tirto, dari Viva, gitu ya, Viva News, gitu. Jadi harus jelas dulu sumbernya, baru kalian bisa teruskan ke teman-teman yang lain. Tapi selama itu enggak, jangan. Apalagi kalau misalnya kontennya itu tentang ujaran kebencian gitu ya, untuk mengajak menjatuhkan seseorang, itu juga udah termasuk bullying ya gitu. Bullying di sosial media. Jadi jangan. Mulai hari ini kalian harus janji pada diri sendiri untuk lebih menjaga lisan gitu ya, menjaga jari-jari kalian untuk nggak gampang berkomentar gitu, untuk nggak gampang meneruskan informasi yang belum jelas sumbernya. Dan yang penting adalah untuk itu memperbaiki kualitas diri kita masing-masing. Saya ini aja udah sampai setua ini, saya terus belajar gitu ya. Sering ikut webinar gitu. Jadi kalau misalnya ada webinar yang kira-kira memang cocok dengan minat kita ikuti tuh kegiatan webinar gitu ya. Terus membaca buku, membaca informasi yang berguna gitu kan di internet gitu. Jadi banyak membekali diri gitu. Atau kalian mau belajar bahasa gitu kan. Kalau misalnya kalian senang nonton drakor atau senang lagu-lagu K-pop gitu. Belajarlah bahasa Korea misalnya kan. Itu nggak ada ruginya gitu kan. Kalian atau enggak kalian tambah skill kalian bahasa Inggris gitu. Karena nanti di luar sana itu ya kalian sekarang masih SMA. Nanti kalian mau langsung kerja atau kalian kuliah dulu lalu kerja di dunia nyata itu di luar sana itu kalian itu dituntut untuk memiliki kompetensi atau memiliki skill. Kalau orang nggak punya kompetensi, nggak punya skill, itu nggak akan bisa kerja di mana-mana karena saingannya banyak sekali. Ya sarjana aja katanya banyak yang nganggur gitu ya. Karena saingannya orang dalam ya Bu. Saingannya kenapa? Orang dalam. Orang dalam. Kalau kalian pengen
diterima bekerja, kalian harus punya kompetensi, kalian harus punya skill apapun itu gitu kan. Jadi bekali diri kalian, bekali diri kita semua itu dengan kompetensi, dengan skill, selalu nambah pengetahuan kita gitu. Jadi nggak usah ngurusin hidup orang lain. Yang penting punya niat sama kemauan sih yang utama. Iya. Pastilah harus punya niat dan kemauan. Tiap hari aja kita bangun tidur kita harus punya niat dan kemauan gitu kan. Bangun tidur, mau sholat subuh, atau mandi dulu, sholat subuh, terus siap-siap buka laptop gitu ya, sekolah gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya lagi yang lain? Anak-anak? Ada lagi yang mau tanya, Nak? Ayo, nggak usah malu-malu. Iya, Silakan Bu, bertanya. Jadi kan anak kelas 10 kan kita belum pernah, baru kali ini Bu, baru sekitar 2 minggu kita tatap muka. Kalau untuk kelas 11 sekarang kan kita belum pernah ketemu sama sekali nih Bu, yang PTM untuk kelas 11. Untuk kelas 12 kita pernah bertemu sampai semester 2 di bulan Maret dan belum ketemu lagi sampai sekarang. Gitu. Jadi mungkin jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang harusnya ada, biasanya kita tatap muka, ini banyak yang hilang. Gitu. Jadi aktifnya kadang sesuai mood mereka, Bu. Ya, sama aja lah, di mana-mana juga kayak gitu, Bu. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Sudah jelas semuanya ya? Intinya kita tidak boleh mengurusi urusan orang lain. Ya, agar agar kita terhindar dari bullying. Karena nanti sekarang apalagi di media sosial ya, ada undang-undang UU. Tadi apa namanya, undang-undang apa? ITE, Bu. Ya, ITE. Apa kepanjangan dari ITE tadi? Apa tadi? Interaksi dan transaksi elektronik. Iya, pintar. Baik, Ibu Jena Novelin Teja, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi anak-anak kami di sekolah kami. Sekolah kami kecil, Bu. Kalau lihat di peta, sepertinya kurang kelihatan, Bu. Tapi kalau didatang, insya Allah nanti kita ada pertemuan selanjutnya ya, Bu ya. Insya Allah kita bisa bertemu dengan tatap muka. Dan ini sangat menginspirasi, banyak yang tertarik ya. Semoga nanti ada di antara murid-murid kami di sini ada yang seperti Ibu S3 gitu. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal S3 alamin. itu dokter, profesor ya. Gitu. Terima kasih Ibu Nana, terima kasih. Semoga berkah ya Bu. Amin. Nanti akan ada piagam yang akan kita kirimkan ke Ibu, ucapan terima kasih. Oke. Iya. Baik, oke anak-anak, terima kasih karena sudah menyimak dan alhamdulillah tadi banyak juga yang menanggapi gitu ya Bu ya. Walaupun tadi saya jadi ingat tuh ada Nanda, Ramdhani, Zahra gitu kan, terus tadi siapa, Jenny ya. Ya alhamdulillah walaupun yang lain masih malu-malu gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang merespon. Saya senang kalau kalian punya tanggapan dan bahkan ada yang bertanya gitu kan, berarti punya ketertarikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak semua. Amin ya Allah. Kita semua selalu diberikan kesehatan dan saya yakin semua anak-anak Widya Manggala itu semua baik-baik, tidak ada yang menjadi pelaku bullying ya, baik secara fisik di sekolah maupun di sosial media. Insya Allah semuanya sehat-sehat dan insya Allah semua cita-citanya tercapai. Amin. 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 Atas undangannya, terima kasih Bu Estria. Salam mungkin buat guru-guru yang lain dan Pak Kepala Sekolah ya, tadi udah pamit ya. Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit nih ya Bu ya. Atau Ya mau foto Ibu, dulu? terima kasih. Terima kasih Ibu.
Kita foto dulu yuk Teh buat dokumentasi. Kalian bisa on cam Boleh semua Bu, nggak? boleh. Boleh Bu, boleh. Anak-anak on cam. Ibu izin ya, nanti setelah ini kita masukkan, kita tadi sudah merekam, nanti kita mau masukkan ke YouTube sekolah, izin ya Bu. Oh iya, boleh Ibu, silakan. Oke. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya undur diri ya Ibu, anak-anak. Iya Ibu, terima kasih. Iya Ibu. Iya Bu. Terima kasih. Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu Nana. Ya, kelas absen nanti Ibu bagikan link apa namanya di grup itu ya, di grup kelas nanti akan Ibu bagikan ke wali kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Besok-besok lain waktu kalau ada yang bertanya dijawab, bikin malu. Hanya Ya. bilang mulutnya digade Bu. Besok dijawab. Siapapun gurunya kalau ditanya itu jawab, biasakan menjawab. Mau nggak sih kamu kalau ditanya nggak ada yang ngejawab gitu? Iya, Gemes, Bu. jadi ibu kalau tatap muka langsung jadi bisa marah di depan kamu, ini kan nggak mungkin gitu. Ya, mohon kerjasamanya. Sekolah kita sedang akan melaksanakan akreditasi nanti literasi. Jadi kalian harus punya buku bacaan, ya. Harus punya buku bacaan. Jadi setiap pagi kan kalau di rumah kan yang kelas 11-12 di rumah atau kita tidak blended learning, jadi di rumah kalian wajib memiliki buku, ya. Buku untuk dibaca, untuk berliterasi. Ingat. Sebelum memulai pelajaran, kita akan melaksanakan literasi. Jadi tidak hanya hari Jumat spesial, kemudian biasanya setiap hari Senin sampai Sabtu, itu kita melaksanakan literasi sebelum memulai pembelajaran setiap pagi. Gitu ya anak-anak. Salam literasi. Ayo membaca. Saya yang membaca. Ya Allah, coba tadi begitu kan nggak malu. Ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semangat sekolah, semangat belajar, semangat membaca. Semoga rezeki kalian di kemudian hari Amin ya rabbal semakin alamin. baik, ya, terwujud. Ada yang jadi dokter tadi, ada yang jadi profesor. Amin. Ya. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat Iya, Ibu. selalu. Iya Bu. Sampai bertemu lagi di literasi berikutnya. Ibu akhiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.